semuanya. Nah, teman-teman, kami dari kelompok 13 akan membahas terkait patologi kardiorespirasi pada penyakit aterosklerosis. Ada saya sendiri, Modesta Ersania Mayora, dengan NIM 2264040016. Dan saya Gladys Natasha dengan NIM 2264040008. Nah, pada video kali ini saya akan membahas penyakit aterosklerosis. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya agar para pendengar dapat memahami definisinya, tanda dan gejala klinis, prognosisnya, regenerasinya, patologinya, dan lain sebagainya. Oke, jadi masuk ke dalam definisi. Jadi definisi dari aterosklerosis adalah penyakit akibat respon peradangan pada pembuluh darah, pada arteri besar dan arteri sedang. Bersifat progresif yang ditandai dengan deposit massa kolagen, lemak, kolesterol, produk buangan sel, dan kalsium disertai proliferasi miosit yang menimbulkan penebalan dan pengerasan dinding arteri sehingga mengakibatkan kekakuan dan kerapuhan arteri. Aterosklerosis sangat dipengaruhi oleh kadar kolesterol tinggi, merokok, obesitas, dan juga kurangnya aktivitas fisik. Nah, berikut adalah aliran darah penderita aterosklerosis. Jadi, aliran darah seorang yang normal dengan aliran darah dari penderita aterosklerosis ini sangat berbeda. Kalau darah normal itu tidak ada penumpukan plak-plak aterosklerosis di bagian kiri dan kanannya seperti pada gambar ini. Nah, pada penderita aterosklerosis itu terjadi penumpukan lemak-lemak atau penumpukan plak pada darah sehingga terjadi penyumbatan aliran darah. Selanjutnya masuk ke patologi dari aterosklerosis. Menurut Bajestani dan Moharban pada tahun 2013 menyatakan bahwa aterosklerosis adalah kondisi gangguan metabolisme lemak yang menyebabkan terjadinya deposisi lipoprotein pada dinding arteri dengan melibatkan respon keradangan sehingga terjadi penebalan dinding pembuluh darah. Adanya luka pada endotel akan menyebabkan perubahan pada dinding pembuluh arteri dan akan mengakibatkan pembentukan lesi aterosklerosis. Proses pembentukan plak aterosklerosis mulai terjadi pada masa awal kehidupan. Lesi atau plak aterosklerosis dapat berkembang ketika terjadi akumulasi lipid, sel, dan komponen matriks seperti mineral, disertai dengan kerusakan struktur, perbaikan, dan penebalan intima yang disebut sebagai deformitas dinding arteri. Oksidasi lipoprotein densitas rendah atau LDL menjadi OX-LDL menunjukkan langkah pertama aterosklerosis pada penyakit kardiovaskular. Faktor malondialdehid menunjukkan tingkat lipoproksidasi dan merupakan tanda peningkatan tekanan oksidatif dan penyakit kardiovaskular. Dalam kondisi patologis khusus seperti hiperkolesterolemia berat, konsentrasi peroksinitrit meningkat dan aterosklerosis serta kerusakan pembuluh darah semakin intensif. Oke, masuk ke dalam kasusnya. Jadi ada seorang laki-laki berusia 52 tahun ditangani karena MCU atau medical check up tanpa riwayat PJK. Pasien rajin berolahraga dan riwayat keluarganya ayah MI. Pasien tidak merokok dan tidak mengkonsumsi obat. BP atau tekanan darahnya 110/75 mmHg, BMI atau body mass index-nya 27, kolesterol total 206 mg per dk, HDL atau high density lipoproteinnya 46, trigliserida 178, LDL atau low density lipoproteinnya 124, non HDL-nya 160, glukosa puasanya 86 mg per dl, HbA1c-nya 5,6%, dan korona arteri kalsium atau CAC-nya skornya 120 atau 87%.
Oke, masuk ke dalam tanda dan gejala klinis dari studi kasus sebelumnya. Jadi tandanya itu BP atau tekanan darahnya itu 110/75 itu normal. Lalu BMI atau body mass indexnya itu 27, itu tinggi atau bisa dikatakan overweight atau obesitas. Lalu kolesterol total 206 mg per deka itu tinggi atau bisa dikatakan hyperkolesterol. Lalu ada HDL atau high density lipoprotein itu kolesterol baik 46 normal. Lalu ada trigliserida 178 itu tinggi atau bisa dikatakan hypertriglyceridemia. Lalu ada LDL atau low density lipoprotein itu 124 bisa dikatakan kolesterol jahat karena tinggi. Lalu ada non HDL 160 itu tinggi. Lalu ada glukosa puasa 86 mg per dl itu normal. Lalu ada HgBA1c itu 5,6% normal. Dan yang terakhir ada korona arteri kalsium atau CAC yang skornya 120, 87% itu beresiko sedang. Nah, problematik fisioterapi dan kode ICF-nya yang pertama ada B530, yaitu fungsi dan pemeliharaan berat badan. Perlu dilihat pada kasus sebelumnya bahwa BMI atau body mass index-nya itu tinggi atau overweight atau bisa dibilang obesitas, sehingga perlu ditangani. Lalu yang kedua ada B440, yaitu fungsi pernafasan. Perlu diperhatikan karena ketika terkena obesitas, secara tidak langsung obesitas menyebabkan penurunan volume paru dan diameter saluran napas perifer. Yang ketiga ada B4200, yaitu peningkatan tekanan darah. Perlu diperhatikan juga karena kolesterol menjadi salah satu faktor dari hipertensi. Yang keempat ada B1302, fungsi sistem kardiovaskuler juga perlu dipantau karena hasil dari CAC skor menunjukkan risiko penyakit kardiovaskuler sedang. Lalu yang terakhir ada B7302, disiplin dalam menjalani pola hidup yang sehat. Juga menjadi fokus penting dalam manajemen pasien ini, termasuk pengaturan diet dan olahraga secara teratur. Sekarang masuk ke regenerasi dari penyakit ateroklerosis. Regenerasi dari penyakit ateroklerosis sulit untuk diamati. Hal ini dikarenakan ateroklerosis sendiri merupakan proses degenerasi jaringan yang biasa terjadi pada usia di atas 30 tahun. Namun demikian, dapat terjadi respon degenerasi dan proses patologi yang berbeda setiap individunya. Yang berikutnya masuk ke prognosis pada pasien. Pada kasus penyakit ateroklerosis menunjukkan bahwa penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Prognosis ateroklerosis umumnya baik apabila faktor risiko seperti kadar low density lipoprotein kolesterol atau LDL, tekanan darah, dan glukosa darah diterapi dengan baik. Namun, apabila sudah terdapat kerusakan target organ seperti gagal jantung, stroke, iskemik dengan paralisis dan gangren, maka kemungkinan sekuele dan mortalitas ateroklerosis menjadi lebih baik. Nah, sekarang kita masuk ke dampak penanganan medis terhadap pasien. Di sini ada 3. Yang pertama ada statin. Nah, statin itu sendiri merupakan obat yang dapat membantu menurunkan kadar lipoprotein densitas rendah atau LDL, yang mana efek samping dari statin itu sendiri yang pertama sakit kepala, yang kedua perubahan uji fungsi hati parestesia, yang ketiga efek pada saluran cerna meliputi nyeri abdomen, flatulens, konstipasi, diare, mual, dan muntah. Yang kedua ada antiplatelet. Yang mana antiplatelet itu merupakan kelompok obat yang digunakan untuk mencegah terjadinya pengumpalan darah. Pencegahan infark miokard, angina stabil dan tidak stabil, stroke tanpa hemoragik, atau serangan iskemia transien setelah serangan cerebrovaskular atau koroner yang pertama. Yang ketiga yaitu adanya aktivitas fisik dan latihan secara rutin. Kelelahan fisik, badan pegal dan linu, dan tubuh terasa lemas dan lesu. Dapat juga menyebabkan mual dan muntah. Nah, teman-teman, ini merupakan materi-materi tentang penyakit ateroklerosis. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Bye!